Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Carsadiwiryo dengan NIM 4524230016 kelas A Prodi Teknik Geologi. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Nah, pokok pembahasan yang saya bahas yaitu filsafat ketuhanan dalam Islam. Oke, yang materi pertama pengertian ketuhanan. Siapakah Tuhan itu? Filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Jadi secara harfiah, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Filsafat juga melibatkan mencari hakikat, menautkan sebab akibat, dan menafsirkan pengalaman manusia. Kata ilah dalam Al-Quran digunakan untuk menyatakan berbagai objek yang dipentingkan oleh manusia, termasuk nafsu, Fir'aun, atau penguasa. Ilah bisa berarti sesuatu yang dipuja, dicintai, atau diharapkan memberikan manfaat. Islam mengajarkan kalimat La ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah, menekankan eksklusivitas Allah sebagai satu-satunya ilah yang patut dipuji. Selanjutnya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemahaman manusia tentang Tuhan yang hanya berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan pemikiran manusia mungkin tidak selalu benar karena Tuhan adalah sesuatu yang gaib. Al-Quran menekankan agama Tauhid sebagai satu agama yang telah ada sejak zaman dahulu. Perbedaan dalam pemahaman tentang Tuhan dalam agama-agama terjadi karena manipulasi manusia. Nama Allah adalah nama pribadi dan merujuk kepada ketuhanan yang sesungguhnya. Islam mengajarkan tauhid yang telah ada sejak zaman Adam sebagai rasul pertama hingga Muhammad sebagai terakhir. Tuhan dalam Islam adalah Allah dan keesaan Allah adalah mutlak. Islam adalah agama tauhid yang mengutamakan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapan. Beberapa agama lain mungkin memiliki nabi atau dewa yang dihormati, tetapi Islam menganut tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan aliran seperti Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas, Qadariyah yang percaya pada kebebasan manusia, Jabariyah yang meyakini takdir absolut, dan aliran seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berada di antara. Semua aliran ini mengaruhi pemikiran ketuhanan dalam Islam, dan pilihan aliran tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Saat ini umat Islam perlu melakukan koreksi ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul tanpa pengaruh politik. Lanjut materi kedua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemahaman tentang keberadaan Tuhan berdasarkan akal dan pengalaman manusia sangat penting. Manusia percaya bahwa diri mereka dan alam ini ada, dan ini mendorong kegiatan ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Logika menuntut kita untuk percaya pada pencipta alam jika kita percaya pada eksistensi alam. Menolak adanya pencipta adalah pernyataan yang tidak benar karena tidak pernah terbukti bahwa sesuatu bisa muncul dari ketidakadaan. Dalam Al-Quran, pengakuan akan eksistensi Tuhan bisa ditemukan, dan penolakan hanya didasarkan pada dugaan semata. Keberadaan Allah adalah mutlak, dan Islam mengajarkan tauhid. Bukti-bukti seperti alam semesta digunakan untuk menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Benih iman dalam seseorang memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pengaruh keluarga dan lingkungan berperan besar dalam pembentukan iman seseorang. Proses pengenalan dan pembiasaan ajaran Allah sangat penting dalam pembentukan iman. Oke, materi selanjutnya keimanan dan ketakwaan. Pemahaman tentang keberadaan Tuhan berdasarkan akal dan pengalaman manusia yang sangat penting. Manusia percaya bahwa diri mereka dan alam ini ada, dan ini mendorong kegiatan ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Logika menuntut kita untuk percaya pada ciptaan Allah. Jika kita percaya pada eksistensi alam, menolak adanya penciptaan adalah pernyataan yang tidak benar karena tidak pernah terbukti bahwa sesuatu bisa muncul dari ketidakadaan. Dalam Al-Quran, pengakuan akan eksistensi Tuhan bisa ditemukan dan penolakan hanya didasarkan pada dugaan semata. Keberadaan Allah adalah mutlak, dan Islam mengajarkan tauhid. Bukti-bukti seperti alam semesta digunakan untuk menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai pencipta. Benih iman dan seseorang memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pengaruh keluarga dan lingkungan berperan besar dalam pembentukan iman seseorang.
Proses pengenalan dan pembiasaan sejarah pembiasaan ajaran Allah sangat penting dalam pembentukan iman. Pertama, hubungan takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah ketakwaan kepada Allah yang melibatkan pengabdian, menjaga hubungan dengannya, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Ini membantu seorang menghindari kejahatan dan tetap konsisten dengan aturan Allah. Ibadah sesungguh-sungguh, menjauhi perbuatan yang dilarang adalah kunci dalam memelihara hubungan dengan Allah. Berikutnya, hubungan takwa dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagian sesama manusia yang bertakwa akan dapat dilihat dari peranannya di tengah-tengah masyarakat. Sikap takwa tercermin dalam bentuk kesediaan untuk mendorong orang lain, melindungi yang lemah, dan berpihak pada kebenaran yang keadilan. Berikutnya, hubungan takwa dengan diri sendiri. Takwa berhubungan dengan diri sendiri melalui sabar yaitu menerima perintah dan larangan dengan ikhlas serta mengendalikan diri untuk melaksanakan perintah dengan baik. Berikutnya, tawakal yaitu menyerahkan usaha dan keputusan kepada Allah tanpa menyerah tetapi dengan usaha maksimal. Lanjut, bersyukur kepada Allah dan ucapan dan perbuatan atas nikmat yang diberikan. Berikutnya, berani yaitu mampu menghadapi risiko sebagai konsekuensi dari komitmen terhadap kebenaran dan pengendalian diri dari sifat-sifat buruk. Nah, demikianlah itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.